yaitu apa? Yayasan Matlaun Anwar Ciarutan Udik. Di manakah itu? Relasinya siapa? Siapa coba relasinya? Ya coba dicari. cari. Liarnya matak Mang Ono ulah wakaciga cacing kapanasannya tinggal heula tujuan kadenge Mang Ono nya ya tujuan kadenge. Harusnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi setelah dilantik ya segera melakukan audit, Nyatanya Kang, di masyarakat itu mereka nggak tahu ada dana-dana seperti itu. Iya, nggak jelas mobil KW itu mewah, banyak, ngerti nggak? Sebabnya karena banyak pesantrennya nggak maju, bangunannya nggak ada, tapi mobil si oknum kiai proposalnya mewah-mewah. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Update terbaru dana hibah yang menjadi perbincangan warga Jabar ya, dan media masih ramai saling cek cross check. Dalam hal ini Polda Jabar telah memeriksa 12 orang sebagai bagian dari tahap pengumpulan bahan setelah kemarin tersebar di media cetak yang terdiri dari 14 lembaga diduga ada penyelewengan ya. Mereka terdiri dari pejabat Esbangpol, bagian Kesra, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ya, atau disebut BPKAD, serta perencana dari pemerintah daerah. Kombes AD menyatakan bahwa pihaknya juga sedang merencanakan klarifikasi lanjutan terhadap para penerima hibah serta pelengkapan dokumen terkait meski hanya berstatus sebagai saksi. Yang bersangkutan pun tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan secara lengkap dan jujur dalam laporan ke pihak yang berwenang. Dan ada juga Ono Surono ya, Yayasan Yaksakti katanya, kata Mang Ono, dari 371 lembaga yang telah dihapuskan hanya satu yang masih ada ya dan tidak dicoret. Bahkan ada satu lembaga yang mencapai 30 miliar. Gila bet. Terjadi penyaluran di tahun 2003, namun yang jadi pertanyaan dalam satu tahun kemarin di tahun 2024 sampai tahun 2025, kenapa pada diam ya? Bahkan Mang Ono juga dilantik menjadi ketua DPRD itu di tahun 2024 ya, bukan 2025. Meskipun baru ya 100 tahun ya, tahulah ya seperti apa dana hibah dan sejenisnya. Oke, kita langsung reaction videonya. Dari ratusan pondok pesantren, yayasan, sekolah yang dicoret hibahnya di APBD 2025, hanya satu yayasan yang sakti tidak dicoret, masih tetap hanya satu-satunya. Dari 153,58 miliar yang telah dihapuskan, hanya satu yayasan yang masih bertahan, yaitu apa? Yayasan Matlaun Anwar Ciarutan Udik. Di manakah itu? Relasinya siapa? Siapa coba relasinya? Ya coba dicari. cari. Kenapa orang ini? 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar. Paingan anu boga yayasan, anu boga pasantren gede menibala leungharnya, mobilna Alphard mararewahnya. Dana hibah nepi ka 5 miliar, 10 miliar bahkan 50 miliarnya. Matak Mang Ono ulah wakaciga cacing kapanasannya tinggal heula tujuan kadenge Mang Ono nya ya tujuan KDM ngabongkar mafia salah sahijina Mang Ono nya. Lamun aya dana hibah miliaran kitu nya kunaon nu boga pasantren terbuka ka masyarakat. Pan eta oge duit masyarakat keneh Mang. Gitu we Mang Ono lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sembari menunggu data resmi dari Pasekda Jawa Barat dan Kepala Dinas Pengolahan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat, ternyata rakyat Jawa Barat sangat responsif dan peduli terkait dengan viralnya hibah pondok pesantren dihapus di tahun 2025 ini. Yang informasi awalnya disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, katanya ada pondok pesantren yayasan yang mendapatkan bantuan sampai 50 miliar. Lalu juga ada
yayasannya bodong, lalu yang dapatnya itu saja, lalu yang dapat punya relasi politik, jadi sangat viral. Nah, dari laporan masyarakat tersebut ternyata memang ada pondok pesantren, yayasan yang menerima bantuan dengan jumlah yang sangat besar. Tapi itu terjadi hanya di tahun 2023. Misalnya, Yayasan Ummul Qura 2,3 miliar, Yayasan Pesantren Cipansor 2 miliar, lalu Pondok Pesantren Miftahul Huda 2,5 miliar, lalu Pondok Pesantren Al-Ruzan 2,5 miliar, lalu Stisa Asofa 1 miliar, dan ini yang paling besar nih, saya juga kaget ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzan mencapai 30 miliar, 30 miliar, besar sekali. Dan tentunya ini menyakiti rakyat Jawa Barat, termasuk pondok-pondok pesantren yang kecil, yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga harusnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi setelah dilantik ya segera melakukan audit, melakukan verifikasi validasi terhadap pondok-pondok pesantren, baik yang telah menerima bantuan di tahun-tahun sebelumnya maupun yang sudah masuk dalam APBD 2025, divalidasi verifikasi ulang. Sehingga apa? Sehingga akan tersajikan data mana pesantren yang benar-benar bodong, mana pesantren yang mendapatkan bantuan yang sangat besar, tapi misalnya pesantren itu sebenarnya mampu. Lalu mana pesantren-pesantren kecil yang memang butuh bantuan dari pemerintah? Tidak semuanya disamaratakan, tidak semuanya digeneralisir, tidak semuanya dikebyah uyah, yang pada akhirnya hibah pondok pesantren dan yayasan itu dihapus dari APBD 2025. Nah, sehingga saya dan fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat tetap menginginkan hibah pondok pesantren dan yayasan pendidikan tidak dicoret, tidak dihapus pada APBD 2025. Jangan dihapus, Pak Gubernur. Jangan dihapus. Jangan. Hatur nuhun. Mang Ono Surono menyampaikan ya pada di tahun 2023 ada dana keluar yang sangat besar sekali, bahkan ada yang menerima 30 miliar dalam satu lembaga. Dan setelah pelantikan katanya harusnya cepat ya untuk melakukan audit ya. Bahkan sebelum Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur, Mang Ono juga sudah menjadi kepala anggota dewan ya DPRD Jawa Barat ya, pada tahun 2024 sampai sekarang tuh kan. Seharusnya Mang Ono tahu ya, dari zaman dulu sampai sekarang itu 1 tahun itu bukan waktu yang bentar ya, lama itu. Masa sekarang baru keluar gitu kan, baru ngasih masukan gitu kan. Seharusnya dari dulu ya membicarakan hal ini. Ini aneh banget ya. Kita lanjut. Kaget ningali jelema eta mobilna alus. Ya. Katinggalin mah jelema cerdas teh. Ya. Ngomong Deddy Mulyadi ngetop dana hibah. Ya di stop atuh. Ari teu tepat sasaran mah nu menang dana hibah 1 miliar. 2 miliar, lebih kali 5 miliar. Asal lieur. Ya. Karena kedekatan dengan para elit politik, karena tim sukses tadina, terus ada imbal balik gitu, terus ari
sanawiyah pasantren anu laletik teu kabagean asal lieur hayang mararaneh we anu menang dana hibah teh dibelikan mobil nya waduh terus aya deui ayeuna yayasan bodong cing atuh kudu aya kamanfaatan kamaslahatan ke masyarakat Jawa Barat nya pasantren teh lain pasantren loba pasantren karunya anu pasantren teh menang dana hibah cing atuh mobil anjeun mah alus katinggalin ge gagah kasep wah berwibawa tapi otakna oon nya gaspol bakadem jadi ke Jawa Barat istimewa tong dibere ampun jelema nu karar itu mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Gubernur, sekarang saya bukan dengan cara dihapuskan kan, tapi dengan cara pengawasan dan betul banget kan, saya paling setuju dan saya yakin warga masyarakat Jawa Barat juga akan setuju ketika Kang Deddy Mulyadi menyatakan kalau dana hibah itu dihapus karena itu bukan opsi. Ya lebih baik ada evaluasi dan pengawasan di lapangan. Setuju banget. Kalau memang Kang Deddy Mulyadi menyatakan seperti itu. Tapi kok beda pernyataannya, Kang? Yang saya dengar dari Kang Deddy Mulyadi itu bukan dihapus, Kang. Tapi ditahan. Tujuannya untuk apa? Untuk pemerataan. Biar semua juga kebagian. Gak hanya itu-itu aja. Bagus kok menurut saya. Menurut saya ya. Kalau memang seperti itu tujuannya. Terus apa yang harus dipermasalahkan? Jadi hemat saya ketika pernyataan ini belum ketuk palu, belum ada bersurat pernyataannya, jangan bikin statement yang bikin kami sebagai masyarakat kecil yang hanya melihat dari media sosial itu jadi bingung, Kang. Karena jelas pernyataan Akang sama pernyataan Kang Deddy beda gitu. Gitu kan. Salam hormat dari saya masyarakat kecil. Pesantren yang melarang masjid mencari dana sumbangan di pinggir jalan. Izin setit Kang, saya dengar Akang perwakilan masyarakat di daerahnya. Jadi menurut saya Akang juga sok bela kiai, sok bela ulama, sok bela masjid, sok bela pondok pesantren. Tapi Akang juga lupa. Lihat Kang di daerah dan di masyarakat langsung terjun ke bawah. Jangan sok tahu makanya. Jangan sok bijak. Pret, pura-pura kiai. Pret, sok bela kiai. Pret, sok bela pesantren. Nyatanya Kang, di masyarakat itu mereka nggak tahu ada dana-dana seperti itu. Kebanyakan. Betul. Nggak tahu. Karena kiai-kiainya juga ngomongnya kan keren. Pesantren-pesantrennya ngomongnya juga kan keren. Gratis, nggak ada yang bayar. Pet. Akang juga harusnya ke bawah tuh, periksa di bawah. Pesantren mana, masjid mana yang selalu dapat dana hibah. Apakah masyarakat itu tahu? Tidak Kang, tidak semuanya tahu. Sok bela-bela ulama, sok bela-bela pesantren. Pet. Khususnya di 2025 ini yang telah menghapus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit ya, saya ingin menanggapi anggota dewan ini yang saya nggak tahu apa dia memang ingin membelokkan isu terhadap beberapa hal yang dilakukan oleh seorang KDM dalam bukan menghapus sebetulnya, tapi menertibkan. Saya sekali lagi tidak bermaksud mendukung KDM ataupun
juga ingin membela. Tetapi dalam hal ini ada kebijakan yang dilakukan oleh KUDM berlatar belakang di mana telah terjadi ya proses yang tidak transparan di dalam penyaluran dana hibah. Dan saya mau katakan itu sebagai sebuah aspirasi dari warga negara, khususnya warga Jabar. Memang tidak enak juga kalau harus kemudian membongkar ataupun membuka secara transparan apa yang terjadi. Saya rasa juga kalau ini dibongkar, banyak sekali dana hibah yang kemudian ya jatuhnya kepada hal-hal yang subhat atau lebih tepatnya penggelapan. Ayo kita transparan kalau berani. Yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Siapa si Ustadz, si paling santri, si paling masjid. Dana itu bukan ditiadakan, tapi ditahan. Kang Deddy akan memberikannya dalam bentuk bangunan. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak oknum Ustadz proposal, oknum kiai proposal, nggak di mana-mana. Di Indonesia ini banyak ngejamur. Kamu santri main nyebarin hoax, mentiadakan. Nggak jelas. Mobil KW itu mewah, banyak, ngerti nggak? Sebabnya karena banyak pesantrennya nggak maju, bangunannya nggak ada, tapi mobil si oknum kiai proposalnya mewah-mewah. Tuh, faktanya banyak. Main nyebarin hoax, mentiadakan, memframing seolah-olah anti-Islam. Umbrot. Nggak, saya mau tanya, kamunya Ustadz proposal nggak itu? Mobilnya mewah, ngomongnya dana hibah, prak. Kalau dari Pak Rahmat mengatakan ugal-ugalan, bukan lagi ugal-ugalan, amburatur. Berikutnya, setelah efisiensi baru yang dilakukan yang namanya pergeseran. Batasannya apa Pak? Pergeseran ini, batasannya sudah efisiensi. Bukan yang lain. Apa batasan efisiensi di masyarakat? Ada. Apa saja pos-pos yang harus diefisiensikan jelas sudah diintegrasi. Bina, makan, minum, dan lain sebagainya itu. Kenapa harus dilakukan semua pos-pos yang lain di Bapak? Kalau dari Pak Rahmat mengatakan ugal-ugalan, bukan lagi ugal-ugalan, amburatur. Kang Haji Deddy, Gubernur Jawa Barat. Saya bangga dengan kebijakan AK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten bada kasuhun di simkuring rakyat Tasikmalaya kanggo Bapak Ketua DPD Kota Tasikmalaya. Ku abdi di stick videona terlepas rame dina piti-piti nu tersebar ayeuna dina masalah hibah. Pangitan kami Bapak berkenan mah supados henteu rame di kalangan masyarakat atau napi di pasantren-pasantren. Daya awona panginten Pak Dewan langsung wae sumping ka Pak Deddy ngobrol diskusi naroskeun kunaon dana hibah kanggo ka pondok-pondok pesantren atau napi ka lembaga-lembaga agama ditahan. Das menurut simkuring mah ningali dina piti-piti mah sanes ditiadakan tapi ditahan heula. Dumasar dana hibah nu ayeuna bakal keluar teh begitu besar gitu nya. Terlepas dina dana hibah eta nu ngalirna ka pondok-pondok pesantren atau napi ka para yayasan keagamaan, abdi teh sok janten pertarosan seueur pasantren-pasantren agung nu aya di kalangan kabupaten atau napi di kota Tasikmalaya anu dina datana dibantos ku pamarentah melalui dana hibah. Kunaon biaya masukna osok mahal padahal tos dibantos ku
pamarentah. Sedangkan rakyat nu alit kos abdi panginten hoyong maksad nyakolakeun si anak putra putri simkuring janten bingung karena keterbatasan biaya nu hoyong masuk ke pesantren teh begitu mahal gitu. Hapuntenna Pak. Viral tentang pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu bantuan sosial. Yang menerima itu juga, Pak. Yang yayasannya berkembang, yang punya akses politik. Selamat sore para netizen yang saya cintai. Kemarin beberapa waktu yang lalu viral tentang bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat atau hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat, baik organisasi sosial, organisasi pendidikan, serta organisasi-organisasi lain ya, dalam bentuk lembaga, yayasan, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Menurut hasil analisa dari laporan dan pembicaraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam ini Kang Deddy Mulyadi, itu ada indikasi pemberian bantuan hibah yang dianggap ugal-ugalan. Nah, ini penting buat para netizen untuk terus kawal tentang bantuan sosial ini. Apakah memang tepat sasaran atau hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki akses terhadap bantuan tersebut. Jangan sampai terjadi di era pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Andaikan kepemimpinan yang sebelumnya terjadi dan indikasi ugal-ugalan dalam memberikan bantuan hibah sosial untuk masyarakat, ini jangan sampai terjadi kembali. Terlebih ada beberapa catatan yang sangat mengerikan ya. Miliaran hingga sampai puluhan miliaran diberikan kepada lembaga yang mungkin apakah itu memiliki reputasi atau enggak dalam proses penggunaan anggaran tersebut. Nah, ini penting ya. Apalagi sekarang Pak Makan di era digital serba keterbukaan, maka hal yang wajar ketika Kang Deddy ingin ke depan proses pemberian bantuan sosial kepada berbagai kelompok masyarakat benar-benar tepat sasaran. Ini penting untuk diketahui oleh semua pihak, oleh warga masyarakat Jawa Barat, karena keterbukaan adalah kunci keberhasilan sebuah komunitas bangsa dan negara, termasuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Saya sangat setuju, ada analisa yang akurat, ada identifikasi yang akurat terkait tentang bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat, baik kepada organisasi masyarakat Islam, organisasi keagamaan yang lainnya, baik kepada yayasan, lembaga, serta organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Itu benar-benar harus dalam kajian yang matang, terukur, dan terencana yang baik, sehingga nanti ada indikator ketercapaian dapat diukur dengan baik. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga para netizen tetap terus mengawal kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan selalu memberikan support dalam program-program yang akan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Jawa Barat.